Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Hari ini kita akan membahas materi yang sederhana saja karena saya rekam ini di record ini di hari Minggu ya. Jadi suasananya santai. Topik ringan yang pengen saya bahas adalah tentang pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat. Nah, ini juga sudah saya bahas di dalam buku saya yang nanti akan diterbitkan insya Allah bulan Juni, resmi terbitnya bulan Juni, tapi sekarang sudah mulai ada pre-order, jadi dibuka pre-order berdasarkan desakan dari kawan-kawan. Rencananya sebenarnya buku ini diterbitkan dalam bentuk e-book saja, tapi kata teman-teman rasanya tidak afdol kalau tidak ada buku cetak gitu ya. Saya juga berpikir seperti itu. Tapi kemudian saya juga berpikiran kalau saya cetak dari sisi permodalan terus terang karena ini murni dari ya sifatnya swakelola ya, saya yang desain, saya yang ini. Terus kemudian saya minta bantu dengan Pak Halid Mustafa untuk legalitasnya. Kebetulan beliau mempunyai firma KM dan Partner yang di dalam satu bidang usahanya adalah penerbitan. Nah, sehingga kemudian saya titipkan beliau untuk nanti dibantu untuk menerbitkan ISBN-nya. Jadi awalnya saya minta sama Pak Halid e-book, tapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya ada permintaan untuk dicetak. Nah, dalam rangka percetakan ini maka kemudian saya buka pre-order. Kenapa saya buka pre-order? Ini untuk menjamin keyakinan saya saja. Nanti kalau saya sudah cetak, insya Allah gitu ada yang membeli, kemudian bisa dijadikan modal untuk mencetak. Jadi seperti itu. Jadi ini ya, swakelola seperti inilah. Berbeda dengan penerbitan buku-buku saya dulu, itu melalui penerbit ya. Nah, oke. Nah, di dalam buku itu ada satu bagian yang krusial sekali yang saya bahas. Jadi ini juga sering menjadi perdebatan. Jadi dalam keadaan darurat ini, saya menulis di situ pengadaan dalam keadaan darurat. Nah, ketika disebut ke dalam keadaan darurat, maka ada dua sisi yang harus kita lihat. Ada pengadaan yang terdampak keadaan darurat, ada pengadaan yang terkait dengan penanganan keadaan daruratnya. Ini dua hal yang berbeda. Pengadaan yang terdampak keadaan darurat menggunakan proses tata cara pengadaan yang umum sesuai dengan Perlem 9 tahun 2018 dan Perlem 8 tahun 2018 untuk swakelolanya. Sedangkan untuk yang terkait dengan penanganan keadaan daruratnya, ini menggunakan peraturan regulasi yaitu Perlem 13 tahun 2018. Nah, ini hal yang perlu kita bahas. Jadi, kenapa seperti itu? Ingat, perlu diingat juga, dan ini juga diingatkan betul oleh Pak Kepala LKPP. Kebetulan saya juga di dalam buku ini meminta kesediaan beliau untuk memberikan pengantar. Meskipun kesediaan beliau ini bukan berarti legalitas bahwa buku saya pasti valid gitu ya. Buku saya pasti tepat, tidak juga. Karena terus terang ikhtiar menyusun buku ini adalah tujuannya untuk semakin banyak orang yang mendapatkan referensi tentang tata cara pengadaan darurat itu menjadi semakin baik. Nah, beliau menitipkan kepada saya, tolong sampaikan bahwa meskipun dalam pengadaan penanganan darurat yang paling utama adalah kecepatan dan ketepatan penanganan, tetapi faktor prinsip pengadaan berupa efisien, efektif, dan akuntabel terutama itu tetap dikedepankan. Jangan sampai nanti kecepatan yang berakibat pada kemudahan tata cara pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui Perlem 13 tahun 2018 dan SE3 2020 itu kemudian dimanfaatkan oleh segelintir orang atau tidak disadari oleh orang yang tidak ada niat jahat untuk melakukan proses-proses yang di luar aturan. Nah, salah satu proses yang tidak sesuai aturan itu adalah menggunakan Perlem 13 yang barang jasanya bukan merupakan penanganan keadaan darurat. Gitu ya. Ini harus dipisahkan. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya merasa perlu untuk menegaskan kembali. Jadi yang penting kawan-kawan semua ketahui bahwa harus bisa memilah mana barang jasa yang merupakan pengadaan yang terdampak darurat,
dan mana barang jasa yang menggunakan tata cara pengadaan penanganan darurat. Ini dua hal yang paling penting yang perlu saya sampaikan. Kemudian juga dalam menentukan apakah ini terkait dengan pengadaan terdampak keadaan darurat dan atau pengadaan yang terkait dengan penanganan darurat harus dilihat dari identifikasi kebutuhannya. Identifikasi kebutuhannya harus jelas dan tegas bahwa kalau menggunakan penanganan darurat Perlem 13 SE 3, maka yakinkan betul barang jasa yang dibutuhkan itu adalah merupakan barang jasa yang berkaitan langsung dengan penanganan keadaan daruratnya. Untuk itu, negara, presiden, pemerintah telah menugaskan kepada gugus tugas masing-masing wilayah, gugus tugas daerah, dan gugus tugas nasional untuk memberikan asistensi, memverifikasi bahwa pengadaan ini adalah terkait dengan pengadaan penanganan darurat, agar semua pengadaan ini terkoordinasi, terkomunikasikan di gugus tugas, di mana leading sektornya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, Pak, saya ada pengadaan obat-obatan untuk karyawan di kantor saya, apakah ini merupakan bagian dari penanganan keadaan darurat? Nanti tolong dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan teman-teman gugus tugas, apakah betul. Dan konsultasi ini bersifat tertulis sehingga ada kekuatan hukum nanti untuk dijelaskan di saat post audit nanti. Ada beberapa barang jasa yang dapat saya definisikan sebagai pengadaan yang terdampak keadaan darurat. Misalkan pengadaan yang sekarang sedang berjalan, sedang tender, sedang kontrak gitu ya, sedang menuju serah terima, kemudian terjadi dampak berupa pemangkasan anggaran, ini adalah pengadaan yang terdampak keadaan darurat. Sehingga digunakan tata cara, tata langkah yang ada di dalam peraturan secara umum gitu ya. Kemudian yang kedua, misalkan ada rencana pembelian mobil ambulan. Nah, kemudian mobil ambulan ini tidak terkait dengan penanganan COVID misalkan. Nah, apakah ini bisa dilaksanakan dengan Perlem 13? Kalau tidak terkait, tidak mendapatkan rekomendasi, tidak mendapatkan asistensi dari gugus tugas dan tim ahli di mendampingnya, bahkan di dalamnya juga ada APIP seingat saya, maka sebaiknya prosesnya menggunakan tata cara pengadaan umum. Bisa menggunakan tender cepat, bisa menggunakan e-purchasing kalau ada, atau juga kalau ini merupakan bagian dari keadaan mendesak, belum tentu terkait COVID ya. Keadaan mendesak, maka dapat dilakukan dengan penunjukan langsung melalui Pokja atau pejabat pengadaan. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita pahami bersama. Jadi, kita jangan sampai nanti setelah COVID ini, setelah bencana ini berlalu, kemudian kita harus mempertanggungjawabkan hal yang tidak kita ketahui. Buat kawan-kawan untuk detailnya bisa lihat di dalam buku saya, di bacaan wajib, pengadaan barang jasa, penanganan darurat. Kemudian hal yang lain juga. Ini berkaitan juga dengan materi penanganan dan dampak. Apabila proses pengadaan barang jasa diidentifikasi, pengadaan ini baik itu yang terkait penanganan COVID atau itu terdampak COVID, apabila masih dapat dilakukan dengan metode yang tidak khusus, maka sebaiknya gunakanlah metode yang tidak khusus. Contoh ya, misalkan, Pak, saya mau beli masker, berapa nilainya? 50 juta, Pak. Oke, apakah boleh saya menggunakan Perlem 13? Sekarang maskernya perlu cepat atau tidak? Sebenarnya pengen cepat sih, Pak. Perlu cepat atau tidak? Membutuhkan cepat atau tidak? Berapa hari? Ya, seminggu juga tidak masalah. Oke, kalau seminggu gunakan pengadaan langsung saja melalui pejabat pengadaan. Nggak masalah. Jadi Perlem 13 bukan memerintahkan, mewajibkan menggunakan Perlem 13, tidak. Tapi jangan sampai karena alasan menggunakan tata cara umum kemudian menghalangi proses penanganan keadaan daruratnya. Sehingga kalau misalkan masih bisa dilakukan dengan pengadaan langsung, lakukan dengan pengadaan langsung. Pengadaan langsung kan cuman ya kalau kita ini kan pengadaan langsung kan cuman sehari kan. Ya, harusnya kan cuma sehari, tidak lebih dari sehari harusnya. Namanya juga pengadaan langsung, apalagi 50 juta sifatnya pembelian langsung gitu ya.
atau yang di puskesmas yang 10 juta dan segala macam. Pak, kami perlu perlu misalkan hazmat yang non medical grade 1 unit, ada yang jual harganya misalkan 10 juta, boleh nggak kami beli langsung, Pak? Boleh, itu pembelian langsung. Tipenya pengadaan langsung juga tidak masalah, tidak perlu pakai Perlem 13. Ingat, Perlem 13 adalah alat atau cara ketika tidak bisa dilakukan sama sekali proses pengadaan yang secara umum. Jadi gitu ya. Ya misalkan kemarin ada yang diskusi tentang, Pak, saya mau rapid test gitu ke lab gitu. Kemudian nilainya berapa? Nilainya 150 juta. Ya sudah, pengadaan langsung saja gitu kan. Karena rapid test ini kan terkait dengan pegawai di instansi gitu. Udah pengadaan langsung aja, kemana? Ke lab, ya udah pengadaan langsung. Atau bahkan ini, tapi kalau pengadaan langsung bisa dilakukan, kenapa harus pakai penunjukan langsung? Karena toh pengadaan langsung ya, tidak diwajibkan juga mengundang banyak penyedia, beberapa penyedia saja juga, apalagi sudah ada di sikap, ya udah undang saja satu penyedia misalkan. Kalau misalkan ada satu penyedia dalam waktu itu, ya udah lakukan aja dengan satu penyedia, nggak masalah. Yang penting negosiasi harganya itu betul-betul dilakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kemudian mudah-mudahan buku yang saya terbitkan juga bisa bermanfaat juga buat kita semua. Saya Samsul Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.